Halo semuanya, selamat datang. Kalau kita dengar kata Ramadan, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Puasa kan, dari subuh sampai maghrib. Tapi, gimana kalau saya bilang ternyata ceritanya jauh lebih dalam dari itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas lapisan-lapisan makna Ramadan. Mulai dari sisi spiritualnya, kejadian-kejadian bersejarah yang membentuknya, sampai keajaiban sains yang ternyata sejalan banget sama praktik kuno ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari namanya. Seperti yang bisa kita lihat, Ramadan itu asalnya dari kata Roman, yang artinya panas yang menyengat. Eits, ini bukan soal cuaca panas ya, tapi ini sebuah kiasan yang kuat banget. Coba deh bayangin, kayak api yang memurnikan emas gitu. Nah, Ramadan itu prosesnya kayak gitu buat jiwa kita. Proses yang intens buat membakar semua kebiasaan buruk dan dosa. Biar di akhirnya kita bisa kembali bersih, suci, dan lebih ringan. Nah, ngomong-ngomong soal pembersihan tadi, ini nyambung banget nih ke poin berikutnya. Ternyata, Ramadan itu jauh-jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Ada dua sisi dari koin yang sama. Jadi kan yang kelihatan mata itu jelas ya, kita nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi coba kita lihat sisi lainnya. Ini intinya. Waktu kita ngerasain lapar, kita itu sebenarnya lagi diajak buat membangun jembatan empati. Biar kita bisa ngerasain, walau cuma sedikit, apa yang dirasain sama saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini tuh latihan buat ngendalin diri. Dan yang paling penting, buat lebih bersyukur sama hal-hal kecil, kayak segelas air putih pas buka puasa. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Oke, sekarang kita putar waktu mundur jauh ke belakang, kita masuk ke panggung sejarah. Kenapa sih bulan ini bisa jadi sesakral ini? Jawabannya ada di serangkaian peristiwa super penting yang bukan cuma terjadi di bulan Ramadan, tapi juga jadi pondasi dari keyakinan Islam itu sendiri. Di lini masa ini, kita bisa lihat ada 3 momen yang mengubah segalanya. Pertama, titik awal Islam itu sendiri, turunnya wahyu pertama Al-Quran. Ini terjadi di bulan Ramadan. Lalu, lompat ke tahun kedua setelah hijrah, disinilah turun perintah untuk berpuasa bagi umat muslim, dan di bulan Ramadan yang sama, terjadi Perang Badar, kemenangan yang sangat menentukan bagi komunitas muslim yang waktu itu masih baru banget. Dan puncaknya, Fathu Mekah, penaklukan Mekah yang terjadi dengan damai. Bukan kebetulan kan? Semua momen krusial ini terjadi di bulan yang sama, yang ngasih bobot sejarah dan spiritual yang luar biasa buat Ramadan. Dan puncak spiritual bulan ini ya ada di satu malam yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam peringatan turunnya wahyu pertama tadi. Al-Quran bilang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita hitung. 1000 bulan itu kan lebih dari 83 tahun loh. Jadi nilai ibadah satu malam aja bisa ngalahin ibadah seumur hidup kita. Luar biasa kan? Inilah yang bikin malam ini begitu istimewa dan ditunggu-tunggu. Oke, pegangan ya. Dari panggung sejarah, sekarang kita loncat ribuan tahun ke depan, langsung ke laboratorium sains modern. Karena ini yang keren banget, praktik spiritual kuno ini ternyata nyambung sama mekanisme biologis yang canggih di tubuh kita. Jadi, pas kita puasa, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Kita mungkin ngerasa lemes ya, tapi di level sel, ternyata tubuh kita lagi sibuk banget, lagi ngadain operasi bersih-bersih massal yang super pinter. Jawabannya ada di satu kata ini, autofagi. Dari bahasa Yunani artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya agak ngeri ya. Tapi tenang, ini bukan film horor kok. Anggap aja ini tim kebersihan super canggih di dalam tubuh kita. Proses ini secara cerdas nyari sampah atau sel-sel yang udah rusak, terus mendaur ulangnya jadi energi atau bahan baru yang berguna. Prosesnya gini nih, gampang kok. Jadi, setelah sekitar 12-16 jam kita nggak makan, sel-sel kita tuh kayak dapat sinyal, waduh, lagi krisis energi nih. Nah, saat itulah program autofagi aktif. Sel-sel kita mulai makanin bagian-bagian yang udah rusak. Terus, hasil daur ulangnya itu dipakai lagi buat energi dan buat ngebangun sel-sel baru yang lebih fresh dan sehat. Bener-bener sistem peremajaan diri yang efisien banget. Terus hasilnya apa? Wah, ini dia nih bagian kerennya. Sains modern nemuin banyak banget manfaat dari proses autofagi ini. Mulai dari anti penuaan, ngebersihin racun yang bisa nyebabin penyakit saraf, nguatin imun tubuh, sampai ningkatin kesehatan metabolisme. Gimana? Keren banget kan? Cara ibadah yang udah ada ribuan tahun, ternyata divalidasi sama sains modern. Luar biasa.
Oke, tadi kita udah zoom in ke dalam jiwa dan sel tubuh kita. Sekarang kita zoom out, kita lihat ke panggung dunia. Soalnya Ramadan itu juga soal perayaan bersama yang wujudnya bisa beda-beda dan indah banget di seluruh dunia. Coba deh kita lihat betapa kaya dan beragamnya tradisi ini. Di Mesir ada lentera fanus yang gemerlap nerangin jalanan. Di Turki ada penabuh drum daful yang bangunin orang buat sahur. Mirip-mirip, di Maroko ada penyeru nafar yang pakai trompet. Terus ada dentuman meriam yang ditunggu-tunggu di Lebanon buat nandain waktu berbuka. Dan di negara kita sendiri, di Indonesia, ada tradisi padusan buat menyucikan diri sebelum masuk bulan puasa. Caranya beda-beda, tapi semangatnya satu, menyambut bulan suci dengan penuh sukacita. Dan setelah sebulan penuh perjuangan, refleksi, dan disiplin, semua ini ditutup dengan sebuah perayaan yang puncaknya kegembiraan. Idul Fitri. Ini benar-benar festival kemenangan. Waktunya buat merayakan, kumpul lagi sama keluarga, dan yang paling penting, berbagi kebahagiaan dengan semua orang. Nah, kutipan ini menurut saya pas banget buat merangkum semuanya. Ramadan itu pada intinya adalah sebuah spiritual spring cleaning. Kesempatan tahunan buat kita neken tombol reset, kita bersihin debu di hati, kita remajakan sel-sel di tubuh, dan kita pererat lagi hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah, dari semua cerita tadi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terlepas dari apapun keyakinan kita, ide soal riset ini kan universal banget ya. Waktu buat bersih-bersih diri, buat mulai lagi dari awal. Pertanyaannya, praktek riset apa sih yang bisa kita adopsi dari semangat Ramadan ini buat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa jadi versi diri yang lebih baik? Itu pertanyaan dari saya buat kalian renungkan. Terima kasih banyak udah menyimak bahasan